Selamat datang dan salam Equilibrium. Di video kali ini kita akan membahas tentang APBD. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Yang pertama adalah pengertian dari APBD. Bisa kita lihat pada slide ya. APBD itu adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sederhananya, APBD ini bisa diibaratkan sebagai buku tabungan atau rencana keuangan tahunan untuk suatu daerah. Isinya adalah perkiraan pendapatan yang akan didapatkan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun tersebut, serta perkiraan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan daerah selama 1 tahun. Berikutnya kita lihat mengenai manfaat APBD. Seperti terlihat pada slide, APBD bermanfaat yang pertama sebagai rencana kerja keuangan. Artinya di sini APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitasnya selama 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Jadi APBD memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai bagaimana uang daerah tersebut dipergunakan. Yang ketiga adalah akuntabilitas. APBD membuat pemerintah daerah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang telah disetujui. Lalu yang berikutnya adalah alokasi sumber daya. APBD menentukan prioritas penggunaan anggaran sehingga sumber daya daerah dapat dialokasikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses penyusunan dari APBD. Mekanisme penyusunan APBD. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan suatu daerah. Penyusunan APBD memiliki mekanisme yang cukup kompleks dan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah hingga DPRD. Tahapan utama penyusunan APBD secara garis besar, proses penyusunan APBD melalui beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Dalam tahap ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan APBD. Kemudian mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah. Jadi disesuaikan dengan visi, misi. Lalu yang berikutnya adalah penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Dalam kegiatan ini, KUA merupakan kebijakan umum tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Sedangkan PPAS merupakan rincian lebih lanjut dari KUA yang menetapkan prioritas dan batas maksimal anggaran untuk setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Proses yang ketiga adalah penyusunan RAPBD atau penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini merupakan rancangan awal APBD yang disusun oleh pemerintah daerah, kemudian didasarkan pada KUA dan PPAS yang telah ditetapkan pada kegiatan sebelumnya atau proses sebelumnya, serta rencana kerja dari masing-masing SKPD. Tahapan yang keempat adalah pembahasan RAPBD oleh DPRD. Dalam pembahasan RAPBD oleh DPRD,
perlu kita ketahui bahwa DPRD memiliki wewenang untuk membahas dan memberikan masukan terhadap RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Proses pembahasan dilakukan melalui rapat-rapat yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam RAPBD tersebut. Setelah itu, maka tahapan yang berikutnya adalah proses penetapan APBD dari RAPBD menjadi APBD. Penetapan APBD jika disetujui oleh DPRD, maka RAPBD akan ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Kemudian APBD yang telah ditetapkan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan anggaran selama 1 tahun anggaran. Jadi demikianlah proses penyusunan APBD dalam suatu daerah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber penerimaan pendapatan daerah. Ada beberapa bagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah yang diterima melalui pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah pinjaman daerah. Lalu ada pendapatan transfer atau dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Kemudian ada pendapatan lain-lain yang sah. Berikutnya mengenai jenis belanja pemerintah daerah. Ada beberapa jenis belanja pemerintah daerah. Yang pertama adalah belanja modal, yaitu terkait dengan belanja barang-barang modal, belanja peralatan-peralatan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang berikutnya adalah belanja pegawai. Ini terkait dengan pengeluaran pemerintah untuk pegawai negeri yang ada di daerah. Misalnya untuk honorarium, untuk kegiatan-kegiatan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah belanja subsidi. Belanja subsidi ini adalah belanja yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk subsidi oleh badan usaha milik pemerintah daerah. Misalnya ketika PDAM di suatu daerah, tarifnya disubsidi oleh pemerintah daerah. Lalu yang berikutnya adalah bantuan sosial. Ya, bantuan sosial ya diberikan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan juga sesuai dengan undang-undang. Berikutnya adalah belanja bagi hasil kepada provinsi atau kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga ini untuk kejadian-kejadian yang sifatnya tidak terduga atau tidak ada di dalam anggaran APBD tersebut, tetapi terjadi dan memang membutuhkan pembiayaan, maka bisa diambil dari pos belanja tidak terduga. Demikian pembahasan mengenai APBD. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.